Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi pun, selamat pagi anakku soleh-solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kita semua selalu baik-baik saja ya. Amin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran SBDP 3.4 memahami patung. Melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu materi patung Nusantara. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu, apakah kalian masih ingat pengertian dari patung? Patung adalah pemaparan ekspresi, gagasan, dan ide dalam bentuk karya seni rupa 3 dimensi yang merupakan tiruan dari bentuk manusia atau alam dengan menggunakan berbagai teknis khusus. Kemarin kita sudah belajar fungsi patung, bahan pembuat patung, dan proses pembuatan patung. Sekarang kita akan belajar tentang patung Nusantara. Patung Nusantara itu apa sih? Sebenarnya pengertian dari patung Nusantara hampir sama dengan pengertian patung pada umumnya. Akan tetapi patung Nusantara khusus berada di Indonesia. Jadi patung Nusantara adalah pemaparan ekspresi, gagasan, dan ide dalam bentuk karya seni rupa 3 dimensi yang merupakan tiruan dari bentuk manusia dan alam dengan menggunakan berbagai teknis khusus yang berada di Indonesia. Jadi patung Nusantara adalah patung yang khusus ada di Indonesia ya, soleh-soleha. Setiap patung yang dibuat pastinya memiliki makna tersendiri bagi pembuat ataupun orang yang meminta untuk dibuatkan patung tersebut. Patung Nusantara biasanya merupakan tanda dan makna dari sebuah kota. Berikut ini beberapa contoh patung Nusantara. Yang pertama, patung Selamat Datang. Nama lain dari patung ini adalah patung Jali-Jali dan patung Hotel Indonesia. Patung Selamat Datang dibangun untuk menyambut atlet peserta Asian Games 4 tahun 1962. Patung ini ada di depan gedung Hotel Indonesia, berdiri persis di atas air mancur Bundaran HI. Patung perunggu ini dibuat oleh Edi Sunarso dan perancang Heng Ngantung, mantan gubernur Jakarta. Yang kedua, patung Arjuna Wijaya. Nama lain patung ini adalah patung Astabrata, patung kuda. Patung Arjuna Wijaya yang dibangun pada Agustus 1987 ini menggambarkan Arjuna dalam perang Baratayuda yang kereta perangnya dikemudikan oleh Batara Kresna. Di bagian patung menempel prasasti yang bertuliskan, "Kuhantarkan kau melanjutkan perjuangan dengan pembangunan yang tidak mengenal akhir." Yang ketiga, patung Dirgantara. Patung ini dirancang oleh Edi Sunarso sekitar tahun 1964 sampai 1965 dengan bantuan dari keluarga Arca Yogyakarta atas permintaan Bung Karno. Melalui patung ini, Presiden Soekarno ingin menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dilindungi oleh angkatan udara yang kuat dan dilayani oleh transportasi udara yang solid sebagai sarana perpindahan manusia. Karena bertempat di kawasan Pancoran, patung ini sering dibilang patung Pancoran. Yang keempat, patung Surabaya. Patung yang terdiri atas hewan ikan sura atau hiu dan baya atau buaya ini merupakan patung yang menjadi lambang kota Surabaya. Patung yang berada di depan kebun binatang Surabaya ini dibuat oleh Sigit Margono pada tahun 1980. Patung ini dibuatnya seolah-olah melayang, tidak berdiri sendiri di atas tanah. Patung ini hanya melekat di sulur atau lidah api. Ikan sura atau hiu dan baya atau buaya merupakan simbol dari sifat keberanian pemuda Surabaya yang tidak gentar menghadapi bahaya.
Yang kelima, patung Garuda Wisnu Kencana atau disingkat GWK. Patung yang dibangun oleh seniman Nyoman Nuarta sejak tahun 1989 ini memerlukan proses pembuatan selama 28 tahun dan mengalami pergantian presiden sebanyak 5 kali hingga akhirnya pada tanggal 28 September 2018 patung ini diresmikan. Patung ini merupakan wujud Dewa Wisnu yang sedang mengendarai seekor burung Garuda. Nah, soleh-solehah, itu tadi beberapa contoh patung Nusantara. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.